Kemarin kita melihat Han Sang meminta uang kepada ayahnya, tapi sang ayah langsung menolak mentah-mentah permintaan itu tanpa ragu sama sekali. Untungnya, paman diam-diam memberikan uang itu setelah istrinya marah besar. Sang ibu tersenyum hangat. Ibu tidak peduli uang ini untuk apa, tapi berjanjilah jangan pakai untuk kejahatan. Han Sang pun menjawab santai, ibu, aku ini anakmu sendiri. Apa ibu pikir aku sejahat itu? Lagi pula aku hanya butuh ini untuk membeli batu roh penguat zirah. Sang ayah langsung tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Jadi kamu butuh batu roh? Sungguh konyol, kamu bahkan tidak tahu kalau keluarga kita adalah pemasok batu roh terbesar di negeri ini. Masa anak pemilik bisnis terbesar harus membeli dari orang lain? Han Sang terkejut setengah mati mendengarnya. Ayahnya mengangguk bangga menegaskan kekayaan melimpah keluarga mereka yang tiada habisnya. Mendengar itu, Han Sang langsung mengembalikan uangnya. Kalau begitu ambil lagi, aku tidak butuh. Namun ayahnya menolak keras dan menyuruhnya menyimpan uang itu untuk berjaga-jaga. Beberapa hari kemudian liburan Han Sang berakhir dan dia kembali ke akademi. Sambil mendaki gunung, dia mengeluh lelah karena medannya sangat menyiksa fisiknya. Dia hanya meminta batu roh kepada ayahnya, tapi ibunya malah membawakan segunung pakaian dan makanan ringan. Semua bawaan ini terasa sangat berat hingga mendaki pun menjadi mimpi buruk. Tahu begini dia tidak akan membawa barang sebanyak ini, besok-besok dia pasti bepergian santai saja. Tapi tidak apa-apa, momen berkumpul bersama keluarga kemarin terasa sangat berharga sekali. Sekarang dia tahu rasanya memiliki keluarga hangat, tapi tunggu dahulu, di tengah jalan setapak gunung, ada seseorang tertidur lelap menghalangi jalannya. Han Sang tentu kaget setengah mati melihatnya, tapi saat dia berkedip, orang itu lenyap tanpa bekas. Serius deh, kalian juga pasti heran kan kemana dia pergi. Tiba-tiba ranselnya ditepuk dari belakang oleh orang asing misterius. Dia menyeringai lebar, "Bro, tasmu besar sekali, kelihatannya sangat berat. Pasti melelahkan sekali membawa barang sebanyak itu. Mau ku bantu bawa?" Kebetulan aku sedang senggang. Han Sang langsung mengamati penampilan pria asing ini yang pakaiannya sangat aneh, seperti bukan berasal dari dunia ini. Han Sang curiga ada yang tidak beres dari orang asing ini. Mungkinkah dia juga penjelajah waktu dari bumi sepertinya? Dia langsung menanyakan dari mana asal pria itu. Pria itu tersenyum sambil mengaku dari Akademi Barat. Han Sang kaget setengah mati mendengarnya, membuat pria asing itu heran melihat reaksinya yang terlalu berlebihan. Han Sang menggaruk kepalanya yang tidak gatal lalu bertanya, apakah sistem pelatihan di sana sama dengan akademinya? Sebelum pria itu mulai memperkenalkan dirinya. Namaku Emergen, murid tahun pertama di Akademi Barat. Akademi kalian berada di timur benua pertempuran, makanya disebut Akademi Timur, sedangkan tempatku ada di barat. Jarak antara kedua akademi kita sangatlah jauh, sehingga kami jarang berkunjung kemari. Sama seperti tempatmu, akademi kami juga memiliki 3 tingkatan kelas yang berbeda untuk para murid. Awalnya kami berlatih dengan tenang, sampai beberapa hari lalu, akademi kami menerima surat resmi dari tempatmu, meminta seluruh murid tahun pertama, Akademi Barat untuk segera datang kemari. Makanya kami semua datang kemari meski tujuannya masih misteri. Han Sang mengangguk paham. Lalu memperhatikan tasnya yang terlihat sangat luar biasa berat. Mengapa tidak disimpan di dalam kantong ruang saja? Biar ku masukkan barang-barangmu ke tasku. Nanti di puncak akan ku kembalikan semuanya. Han Sang pun langsung dibuat kebingungan. Kantong ruang itu apa? Menatapnya tidak percaya seolah Han Sang bukan dari dunia ini. Lalu menjelaskan tentang keberadaan sihir ruang di dunia mereka. Kantong ini bisa menyimpan apa saja kecuali makhluk hidup. Menariknya, biarpun kamu memasukkan barang seberat 100 kg ke dalamnya, kamu tidak akan merasakan beratnya sama sekali. Sangat praktis. Han Sang tersenyum lega. Terima kasih banyak atas bantuanmu, langsung memasukkan tas itu ke kantong ruangnya. Han Sang terpanam. Luar biasa, barangnya benar-benar lenyap seketika. Menambahkan bahwa Han Sang juga bisa mendapatkannya nanti. Begitu mencapai ranah Raja Manusia tingkat 4, kemampuan manipulasi ruang ini akan otomatis terbuka untuknya tanpa bersusah payah lagi. Han Sang mengangguk kagum, bayangkan saja berjalan di hutan berbahaya membawa tas berat begini, tanpa kantong ruang kamu pasti akan menjadi sasaran empuk serangan musuh. Karena itulah kemampuan ini sangat berharga.
Han Sang membatin bahwa dia sudah berada di ranah Raja Manusia tingkat 2, tinggal naik 2 tingkat lagi untuk menguasainya. Apalagi menurut sistem, mencapai tingkat 5 akan memberinya hadiah tambahan yang sangat menggiurkan. Pasti ada sesuatu yang luar biasa istimewa dari bonus tingkat 5 tersebut. Han Sang kemudian bertanya, mengapa dia tidur di tengah jalan? Apakah akademi setega itu sampai tidak memberinya kasur? Emerdam hanya tertawa canggung menanggapi pertanyaan tersebut. Masalahnya bukan dari pihak akademi, melainkan dirinya sendiri yang asyik berjudi semalaman suntuk tanpa memejamkan mata. Rasa kantuk yang luar biasa membuatnya langsung tertidur pulas di jalanan. Han Sang tertawa mendengarnya, lalu mengajak pria itu berkeliling Akademi Timur yang indah. Adegan kemudian beralih ketika seluruh murid sudah berkumpul ramai di lapangan utama. Miss Lu segera berpidato di hadapan semua orang, menjelaskan bahwa akademi telah banyak berubah sejak mereka pergi berlibur 5 hari lalu. Kini segalanya terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Hal itu dikarenakan kedatangan para murid tahun pertama dari Akademi Barat yang akan ikut berlatih bersama mereka mulai hari ini. Jadi harap sambut mereka sebagai tamu kehormatan. Han Sang memperhatikan rombongan murid baru itu dan membatin bahwa tingkat kultivasi murid tahun pertama dari Akademi Barat hanya hampir setara dengan level kekuatan mereka saat ini. Tidak ada perbedaan mencolok di antara kedua kelompok murid tersebut, namun dia masih belum tahu keahlian khusus apa yang mereka kuasai sehingga membuatnya sangat penasaran ingin melihatnya. Dan coba tebak apa yang dia temukan di depan? Ada 2 orang misterius yang berdiri tegap di belakang Miss Lu dengan gaya sangat santai. Keduanya mengenakan pakaian modern khas bumi, membuat Han Sang langsung menduga mereka berdua adalah instruktur Akademi Barat yang penampilannya sama sekali tidak mirip dengan penduduk benua ini. Gaya mereka terasa sangat familiar seolah berasal dari bumi juga. Instruktur wanita di sana bernama Lear, penanggung jawab murid tahun pertama Akademi Barat yang terlihat sangat dingin dan galak. Ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun sejak awal kedatangannya. Saat Han Sang mencoba mendeteksi auranya, kekuatannya terasa setara dengan Miss Lu yang sangat luar biasa hebat. Perhatiannya beralih ke pria tua di sebelahnya yang sangat aneh, karena Han Sang tidak bisa merasakan aliran energi apapun darinya seolah dia hanya kakek biasa tanpa kekuatan. Seingatnya, di atas ranah Raja Manusia ada ranah Raja Dewa. Kabarnya para ahli tingkat puncak ranah tersebut mampu menyembunyikan hawa keberadaan mereka dengan sangat sempurna sekali. Tanpa ditunjukkan sendiri, mustahil ada yang bisa mendeteksi kekuatan aslinya. Wajah kakek itu sangat tenang dan berwibawa tanpa bergerak sedikit pun, layaknya sebuah gunung yang kokoh berdiri. Mungkin dialah sosok terkuat di tempat ini, karena tidak terpengaruh oleh situasi sekitarnya sama sekali. Sangat tenang seperti tidak ada beban hidup yang dipikulnya saat ini. Tiba-tiba, Han Sang menyadari suatu hal yang aneh. Kakek tua itu tertidur pulas sambil berdiri tegak di depan ratusan murid. Benar-benar unik sekali tingkahnya. Tanpa ragu, Elder Zhang langsung memecahkan gelembung tidurnya dengan sekali keplak. Beraninya kamu tidur di jam kerja di depan seluruh murid. Seperti biasa, kalian orang-orang dari Akademi Barat pasti begadang semalaman buat judi. Main judi semalaman, pagi-pagi susah bangun, lalu malas-malasan saat bekerja. Sang master berjas langsung merapikan jasnya, lalu protes. Tetua Zhang, jangan bicara sembarangan. Aku ini orang yang sangat bertanggung jawab dan tidak mungkin tidur saat jam kerja. Tetua Zhang langsung mengangkat tangannya seolah ingin memukulnya, karena merasa dituduh berbohong. Sang master berjas melambaikan tangannya seolah membantah. Aku cuma bilang aku tidak tidur. Jangan mempermalukanku di depan murid-murid seperti ini. Sementara itu, Nona Liar mendesah kesal melihat kelakuan kekanak-kanakan mereka. Orang-orang tua ini, mulai lagi. Nona Lu akhirnya turun tangan melerai mereka. Para tetua, kurasa kalian lupa kalau para murid sedang berdiri di depan kalian. Tolong tunjukkan sedikit wibawa di hadapan mereka. Kalau kalian berdua terus bertingkah seperti ini, terpaksa aku harus memberi kalian pelajaran. Begitu mendengar ancaman itu, Tetua Zhang langsung bersalaman erat dengan sang master berjas. Nona Lu, apa yang kau bicarakan? Kami ini sudah berteman dekat selama puluhan tahun. Jadi mana mungkin kami benar-benar bertengkar. Kami hanya sedang mengenang masa kecil dan sedikit bercanda saja. Makanya terlihat seperti sedang berkelahi. Sang master berjas mengangguk setuju, benar sekali. Kami berdua sudah tua. Orang sumur kami harus menghindari kekerasan. Nona Lu menghela napas panjang, lalu menyuruh Tetua Zhang untuk segera membuat pengumuman penting.
Tolong beritahu para murid kenapa mereka dikumpulkan di sini. Tetua Jang tersenyum, tentu saja aku selalu siap untuk ini. Dia melangkah maju dan menyuruh para murid untuk memperhatikannya terlebih dahulu. Aku adalah Jang, penjaga perpustakaan penuh waktu di akademi kalian. Tapi selain itu, aku juga punya pekerjaan sampingan sebagai wakil dekan Akademi Timur. Hari ini, aku ingin mengumumkan keputusan besar yang melibatkan kedua akademi. Nah lol, dengar baik-baik ya. Para murid langsung dibuat shock setengah mati karena menyadari sang pustakawan ternyata adalah seorang wakil dekan. Salah satunya bahkan langsung merasa riwayatnya sudah tamat. Dulu kukira dia cuma pustakawan biasa, jadi aku sering sekali menarik jenggotnya lalu kabur begitu saja. Sekarang setelah tahu dia wakil dekan, tamatlah riwayatku. Han Xiang pun membatin bahwa dia sering menghabiskan waktu bersama kakek Jang. Tapi tidak pernah menyangka kalau dia sebenarnya adalah sang wakil dekan. Dia selalu ramah dan mudah didekati, jadi sangat sulit dipercaya kalau dia memegang posisi setinggi itu. Jinong tersenyum penuh arti, lalu menyahut kalau dia sendiri sudah lama tahu tentang rahasia ini. Han Xiang menatapnya heran, bagaimana bisa kau tahu kalau murid lain tidak tahu? Jinong menjawab bangga, karena mereka berdua adalah kerabat. Han Xiang pun hanya bisa melongo mendengarnya. Berarti kakek Jang itu kakekmu? Melihat dari usia kalian, hubungan itu yang paling masuk akal. Jinong malah tertawa keras dan menyangkalnya. Salah besar, akulah yang sebenarnya menjadi kakeknya. Han Xiang langsung memutar bola matanya malas. Jangan bercanda, mana mungkin aku percaya hal sekonyol itu. Lihat saja kakek Jang yang sudah sangat tua, bagaimana bisa kau jadi kakeknya? Jinong buru-buru menjelaskan kalau dia sedang serius. Aku dan kakek Jang sama-sama berasal dari keluarga Jan. Tapi cabang adalah cabang tertua di keluarga kami. Sang wakil dekan bahkan memanggil ibuku sebagai patriark. Jadi secara silsilah keluarga, secara teknis akulah kakeknya. Kau tahu aku tidak terlalu berbakat dan cuma berada di tingkat pertama ranah raja manusia. Tapi herannya, aku tetap bisa menjadi ketua kelas sekaligus asisten instruktur di akademi ini. Aku tidak mungkin mendapatkan posisi itu hanya dengan mengandalkan kemampuanku sendiri. Kelihatannya praktik nepotisme juga ada di dalam akademi kita. Sahabat apapun jabatan tetua Jang, dia tetap harus menghormati hubungan keluarga kami yang rumit ini. Jadi secara teknis, aku ini kakeknya. Di saat bersamaan, tetua Jang kembali berpidato. Aku yakin kalian semua penasaran kenapa murid dari kedua akademi dikumpulkan jadi satu di sini. Mulai sekarang kalian akan berlatih bersama dan saling bersaing ketat. Kuharap semuanya menunjukkan kemampuan terbaik mereka demi harga diri masing-masing. Bagi mereka yang menunjukkan hasil luar biasa, akan langsung naik ke kelas 2, tapi sebaliknya, siapapun yang gagal memenuhi standar minimal akan langsung dikeluarkan tanpa ampun. Jika ingin kembali ke akademi, mereka harus mengikuti ujian masuk lagi dari awal sebagai murid tahun pertama. Acara ini memang menawarkan hadiah luar biasa, tapi hukumannya juga sangat kejam. Kerumunan murid pun langsung berbisik-bisik panik mendengar pengumuman itu. Apa-apaan ini? Di satu sisi kita bisa langsung naik ke kelas 2, tapi di sisi lain kita bisa dikeluarkan begitu saja. Aturannya kejam sekali. Aku tidak pernah mendengar ada murid yang sampai dikeluarkan dari akademi sebelumnya. Kenapa aturannya mendadak jadi seketat ini? Kakek Jang melanjutkan bahwa ujian aslinya baru akan diumumkan 3 hari lagi. Sampai saat itu tiba, kalian punya waktu untuk bersiap. Kalian sama sekali tidak tahu ujian seperti apa yang akan diberikan nanti. Ujiannya bisa berupa turnamen pertarungan antar murid dari kedua akademi, atau bisa juga ujian tertulis mengenai pengetahuan negara kita. Jadi, gunakan 3 hari ini untuk mempersiapkan segalanya, baik itu memperkuat sirah tempur ataupun belajar teori ujian tertulis. Dan ada satu pengumuman penting lagi, 3 hari dari sekarang, kami juga akan mengungkap identitas putra suci dari benua kita ini. Sang putra suci sebenarnya sudah muncul, dan mungkin kalian pernah mendengar rumornya. Tapi identitas aslinya baru diumumkan 3 hari lagi. Han Xiang panik mendengar perkataan kakek Jang tersebut. Kala semua orang tahu aku ini putra suci, bukankah itu hanya akan mendatangkan masalah besar bagiku? Master berjas menyela dan mengingatkan rekannya itu bahwa masih ada satu pengumuman penting lagi yang belum disampaikan. Sebenarnya aku tidak berniat membahas hal itu. Tetua Jang, Master berjas tersenyum tipis lalu berkata biar dia saja yang mengumumkannya. Kami mengadakan program pertukaran pelajar antar kedua akademi ini.
Bayangkan saja, murid berprestasi dalam kompetisi ini bakal dikirim belajar di Akademi Barat selama 1 tahun penuh untuk menguasai teknik mereka, kesempatan emas yang sangat menggiurkan bagi siapapun. Begitu juga sebaliknya, untuk murid dari Akademi Barat yang berprestasi, pria berjas itu kemudian memperkenalkan dirinya, karena yakin para murid pasti penasaran dengan siapa dia sebenarnya. Aku adalah Dekan Logan Pau, pemimpin dari Akademi Barat. Kalian bisa memanggilku Dekan Logan saja. Kuharap kalian semua bisa berjuang keras agar bisa merasakan latihan di kedua akademi hebat ini. Tetua Jang bergumam kalau dia sebenarnya ingin mengumumkan hal itu sendiri, tapi malah keduluan. Para murid dari Akademi Timur langsung heboh membicarakan program pertukaran pelajar ini karena merasa ini kesempatan emas. Kudengar Akademi Barat punya ahli pemikat terbaik di dunia. Bahkan teknik pemikat mereka tidak tertandingi oleh siapapun. Jika kita bisa mempelajari keahlian itu, pasti akan sangat berguna bagi kita kelak. Jika performaku bagus, aku pasti akan memilih pergi ke Akademi Barat. Sementara itu, murid dari Akademi Barat juga tidak kalah antusias karena mereka mengakui kalau Akademi Timur jauh lebih unggul dalam hal bela diri. Kata orang, tidak ada yang melatih bela diri tempur lebih baik daripada Akademi Timur. Jika aku berhasil, aku pasti akan pindah ke sana selama setahun. Tetua Jang akhirnya mengakhiri pengumuman tersebut. Itulah semua hal yang ingin kusampaikan. Sekarang kalian boleh kembali berlatih. Ingat, gunakan waktu 3 hari ini sebaik mungkin, karena kesempatan ini sangat langka. Tiba-tiba saja, alat komunikasi milik Nona Lu berdering nyaring. Dia segera menjawab panggilan itu, lalu menyahut paham dan akan mengurusnya. Sementara itu, Tetua Jang diam-diam berusaha menguping pembicaraan mereka dengan sangat serius. Nona Lu melapor bahwa mereka menemukan monster iblis yang sangat kuat di Gurun Utara. Monster itu membantai semua orang yang lewat di sana. Mereka sudah mengirim beberapa ahli ranah Raja Manusia, tapi semuanya tewas terbunuh. Sepertinya aku sendiri yang harus turun tangan untuk misi berbahaya ini. Aku meminta izin untuk segera berangkat sekarang juga. Tetua Jang menghela napas panjang karena belakangan ini monster iblis tingkat tinggi semakin sering muncul secara misterius. Di saat yang sama, murid yang berhasil menjadi prajurit tempur sejati terus semakin sedikit jumlahnya. Kebanyakan dari anak-anak ini hanya mencari kekuatan demi melayani keluarga mereka masing-masing. Sangat sedikit yang tulus mau melindungi negara kita. Jujur saja, terkadang aku sangat mengkhawatirkan masa depan benua ini. Firasatku sangat buruk, karena ramalan kuno itu perlahan-lahan mulai menjadi kenyataan. Tidak lama lagi, perang besar antara umat manusia dan pasukan iblis pasti akan segera pecah. Aku tidak pernah suka mengeluarkan murid ataupun memberi mereka tekanan berat. Tapi sekarang mereka memang harus menjadi jauh lebih kuat. Mereka yang gagal berkembang tidak akan bisa bertahan. Karena dunia akan segera berubah total. Aku cuma bisa berdoa biar kita siap pas bencana datang. Tapi yang paling penting, moga Sang Putra Suci segera bangkitin kekuatan aslinya. Ramalan itu sudah jelas. Gak ada satupun dari kita yang bisa menyelamatkan umat manusia. Cuma Sang Putra Suci yang bisa melindungi dunia ini. Sekarang, kita pindah ke Gurun Utara, yang jauh banget dari benua dalam. Kakek Jang sama Han Xiang rupanya sudah sampai di sana, dan si kakek pun tersenyum tipis. Akhirnya sampai Dugan, Han Xiang kelingukan kebingungan lalu bertanya heran, "Kakek Jang, ngapain bawa aku ke sini? Kan cuma ada hamparan pasir gersang doang." Kakek Jang cuma menjawab santai, "Tunggu aja di sini selama 5 menit. Sebentar lagi bakal ada monster iblis tingkat tinggi yang muncul. Sengaja ku bawa kamu ke sini, biar kamu ngerasain rasanya duel lawan monster yang beneran kuat. Kalau kamu paham cara bertarung tingkat tinggi, ini bakal sangat membantu masa depanmu nanti." Han Xiang mengangguk. "Kakek benar, aku bahkan sudah bisa ngerasain ada monster iblis di dekat sini, auranya jahat banget." Dia langsung menatap ke arah gurun pasir yang sudah banjir darah itu. Seluruh gurun ini penuh noda darah. Monster itu pasti sudah ngebantai banyak banget prajurit di sini. Tapi anehnya, darah berceceran di mana-mana. Tapi kok nggak ada satupun mayat atau bahkan tulang belulang tersisa ya? Kemana perginya semua mayat itu? Kakek Jang langsung menjelaskan kalau monster iblis ini tingkatannya tinggi banget. Jadi wajar saja kalau kamu belum bisa mendeteksi di mana lokasi persisnya dia bersembunyi. Biar ku tunjukkan di mana bajingan itu sembunyi. Sambil ngomong begitu, kakek Jang langsung menghentak tanah dengan tendangan super dahsyat. Seluruh gurun langsung meledak dan pasirnya bergetar hebat banget.
Sesosok makhluk raksasa mendadak muncul dari balik pasir itu adalah monster iblis tingkat es bernama Iblis Boros. Mata Han Xiang langsung melotot kaget melihatnya. Gila, monster tingkat es, dia belum pernah lihat yang seseram ini. Sistem langsung menganalisisnya secara cepat. Iblis Boros tingkat kelas S, kelebihannya ada pada ketahanan dan pertahanan yang sangat tinggi. Daya serangnya luar biasa kuat. Tingkat evolusi keseluruhannya adalah tingkat S. Monster ini pertahanannya badak banget, ditambah daya serang gila-gilaan, ancaman tingkat S pula. Kalian bayangin aja sendiri seseram apa kalau kita yang harus berdiri di hadapan makhluk kayak gini. Gara-gara dipaksa keluar sama serangan kakek Jang, si iblis boros ini langsung ngamuk besar. Dia siap mencabik-cabik apapun di depannya. Sistem langsung ngasih peringatan bahaya, membuat Han Xiang menelan ludah dengan gugup. Aura jahat dari monster ini benar-benar luar biasa pekat. Berdiri di depannya aja sudah bikin sesak napas setengah mati. Rasanya kayak ada kekuatan tak kasat mata yang terus menekan tubuhku tanpa ampun. Buat bertahan berdiri di sini aja butuh seluruh kekuatanku. Padahal tadinya aku pikir perkembanganku di dunia ini sudah pesat banget dan bakal segera jadi kuat. Tapi kalau monster kayak gini muncul di depanku sekarang, aku pasti nggak berkutik sama sekali. Mau gimana pun caranya, aku nggak bakal bisa bertahan hidup. Kakek Jang menatapnya, lalu berkata, Han Xiang, justru karena inilah aku membawamu ke sini. Aku pengen kamu menyaksikan pertarungan ini. Ini bukan level pertarungan yang bisa kamu ikuti sekarang. Mundur sana dan tonton dari jarak aman. Tugasmu cuma satu, perhatikan baik-baik setiap gerakannya. Begitu selesai ngomong, kakek Jang mulai memanggil sirah tempurnya. Han Xiang menonton dengan penuh rasa penasaran. Padahal, aura monster itu saja sudah sangat menyeramkan bagi dirinya. Tapi aura kakek Jang ternyata jauh lebih ngeri lagi. Aku harus lihat sirah tempur kayak apa yang dia punya. Tidak lama kemudian, sirah tempur hitam yang sangat mengintimidasi muncul menyelimuti tubuh kakek Jang, namanya Dewa Kematian. Sistem langsung menampilkan informasi kakek Jang, orang di depanmu ini adalah prajurit peringkat 9 tingkat dewa. Sirah tempur miliknya dikenal dengan nama Sang Dewa Kematian. Sirah ini sudah ditingkatkan penuh dan daya tempurnya diperkirakan minimal setara peringkat triple S. Senjatanya adalah bilah perang. Tiap kali darah musuh menyentuh bilahnya, senjata itu bakal menyerap 10% kekuatan musuh secara permanen. Bilah perang ini juga bisa berubah ke wujud yang lebih kuat lagi, bikin senjatanya jauh lebih berbahaya. Selesai bersiap, kakek Jang langsung menerjang ke arah monster itu. Han Xiang menonton dengan tegang. Mari kita lihat siapa monster yang bakal menang di antara mereka berdua. Dua-duanya sama-sama gila kekuatannya. Dalam sekejap mata, kakek Jang melesat melewati monster itu. Sedetik kemudian, tubuh si iblis langsung meledak berkeping-keping. Han Xiang cuma bisa berdiri, mematung sumpat. Apa yang barusan terjadi? Gerakannya secepat kilat sampai mata kita pun gak sempat berkedip buat mengikuti kecepatannya yang gila itu. Apa kakek Jang menebasnya sebelum aku sempat bereaksi? Kalau dia bisa mengalahkan iblis kelas S cuma dengan sekali tebas, seberapa kuat aslinya dia? Kakek Jang berkata santai, bocah, tetaplah di belakangku. Itu tadi bukan iblis asli yang mau kubunuh. Yang asli sudah mengawasi kita dari belakang sejak tadi, sebelum aku membereskannya. Jangan coba-coba ikut campur. Tiba-tiba saja, sebuah suara menggema dari langit gurun. Aku ini sangat ahli menyembunyikan hawa keberadaanku. Kupikir kamu nggak bakal sadar setelah aku menekan auraku, tapi ternyata indramu tajam sekali, dan kekuatanmu pun sangat mengesankan. Kamu benar-benar bisa mendeteksi posisiku ya. Sistem langsung membunyikan alarm bahaya, peringatan untuk tuan rumah. Musuh kuat sedang mendekat, monster berwujud manusia telah memasuki jangkauan deteksi. Tingkat ancamannya minimal, setara peringkat mimpi buruk. Monster mirip manusia itu tertawa jahat. Biar ku perkenalkan diriku sebelum kalian mati. Dengan begitu, kalian tahu siapa yang menghabisi kalian. Namaku adalah Raja Monster Frieza. Mati di tanganku harusnya jadi suatu kehormatan buat kalian. Kakek Jang menyipitkan matanya ini. Pertama kalinya dia berhadapan dengan monster berwujud manusia sekuat ini. Pertarungan kali ini nggak bakal gampang. Han Xiang langsung menelan ludah. Monster ini mengerikan banget. Sistem bahkan sudah ngasih tahu kalau kekuatannya melampaui ancaman peringkat triple S. Apa aku harus memanggil sirah tempurku juga ya? Setelah ragu sejenak, dia menggelengkan kepala. Enggak, pakai sirah tempur pun nggak bakal naruh apa-apa. Kalau monster sekuat ini menyerangku, aku nggak bakal selamat.
Yang bisa kulakukan cuma berdiri mematung sambil menonton. Freza perlahan melepas auranya, lalu menyuruh manusia kotor berlutut di hadapannya. Han Sang langsung merasakan tekanan luar biasa hebat, auranya seram banget. Baru keluar sedikit saja tanganku sudah mati rasa. Sekarang aku sadar betapa gilanya tingkat kekuatan di dunia ini. Pantesan manusia selalu kalah lawan monster model beginian, kekuatan mereka di luar nalar. Apalagi monster yang satu ini bahkan bisa bicara. Kakek Jiang mendadak berteriak, "Han Shan, bersiaplah bertahan." Han Shan kebingungan dan bertanya kenapa. Kakek Jiang menjawab singkat, "Karena aku bakal melepaskan kekuatan asliku sekarang juga. Begitu ku lepaskan, berdiri di sini pun bakal susah buatmu. Kerahkan seluruh energimu cuma buat tetap bertahan tegak." Han Shan langsung merasakan ledakan aura dahsyat lainnya. Kakek Jiang juga mulai melepaskan kekuatannya. Nggak nyangka kakek Jiang sekuat ini. Kalau mereka berdua terus-menerus mengumbar aura sebesar ini, aku bisa pingsan cuma karena tekanannya doang. Dari mana sih mereka berdua dapat kekuatan segila ini? Setelah membandingkan kedua aura itu, Han Sang menyadari sesuatu. Aura kakek Jiang ternyata jauh lebih kuat daripada milik Freza. Sepertinya prajurit tingkat Triple S emang jauh lebih hebat dibanding monster peringkat mimpi buruk. Kakek Jiang nggak kelihatan gugup sama sekali. Dia tampak sangat yakin bisa menghabisi monster ini. Mendadak, Freza mulai berbicara menggunakan bahasa monster. Selesai ngoceh dengan penuh percaya diri, dia langsung menghilang begitu saja. Kakek Jiang mengernyit heran, apa dia kabur? Han Xiang pun ikutan bingung. Habis banyak omong begitu, dia malah pergi, padahal aku sudah nungguin duel seru. Ternyata monster itu cuma pecundang penakut. Kakek Jiang menggaruk kepalanya heran, bajingan itu ngomong apaan sih? Sebelum kabur tadi, padahal aku pengen banget melawannya, soalnya belum pernah ketemu musuh sekuat ini sebelumnya. Padahal duelnya bakal seru, tapi si pengecut malah bergumam gak jelas lalu lari, cuma monster tingkat tinggi yang bisa bicara, monster biasa gak bakal bisa. Tapi ngomong sama mereka juga percuma Sin, belum ada satupun manusia yang berhasil menerjemahkan bahasa monster. Mereka sering ngomong banyak hal, tapi kita gak paham maksudnya. Monster tadi terus-menerus bicara padaku, tapi aku nggak ngerti satu kata pun. Han Xiang terkejut mendengarnya. Kakek Jiang beneran nggak paham dia ngomong apa tadi. Kakek Jiang langsung menatapnya heran. Tunggu, apa kamu mau bilang kalau kamu mengerti bahasa monster itu? Han Xiang mengangguk pelan. Iya, Kak. Sebelum duel dimulai, dia sempat memperkenalkan dirinya. Namanya Raja Monster Freza. Mata kakek Jiang langsung melotot lebar. Luar biasa. Belum pernah ada yang bisa melakukan hal seperti itu sebelumnya. Kamu nggak tahu seberapa pentingnya kemampuanmu mengerti bahasa monster ini. Layar pun beralih kembali ke perpustakaan, akademi, Dekan Logan, Kakek Jiang, dan Han Sang terlihat sedang duduk berkumpul bersama. Kakek Jiang menceritakan semua kejadian di pertempuran kemarin. Dia bilang aku hampir saja bertarung sengit dengan monster itu. Tapi dia malah meracau tidak jelas, lalu langsung kabur begitu saja. Bagaimana menurutmu, Dekan Logan? Pria itu mengangguk pelan. Ceritamu mengingatkanku pada suatu kejadian. Beberapa waktu lalu, aku sempat bertarung melawan monster super kuat di wilayah barat. Kekuatan kami hampir seimbang sempurna. Awalnya, pertempuran itu terasa sangat seru dan aku sangat menikmatinya. Tapi di tengah duel, monster itu tiba-tiba meracau, dalam bahasanya sendiri lalu langsung kabur begitu saja. Aneh sekali, sepertinya monster tingkat tinggi ini sebenarnya enggan untuk bertarung. Masalah utama kita adalah sama sekali tidak tahu arti ucapan mereka, setiap kali meracau lalu menghilang secara misterius. Mungkinkah mereka sebenarnya juga tidak memahami bahasa kita? Itu sebabnya komunikasi manusia dan monster jadi mustahil. Tapi kakek Jiang malah tersenyum. Sebenarnya kita punya solusinya. Dia langsung menunjuk Han Sang yang menemaninya sepanjang pertempuran kemarin. Dia bilang dia paham bahasa monster. Bahkan tahu nama monster itu Fraser. Han Sang, beritahu Dekan Logan apa yang dikatakan monster itu sebelum pergi. Pemuda itu pun mengangguk. Sebelum pergi, Raja Monster Freza berkata sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertarung. Manusia kotor, tunggu saja. Kaisar kami akan segera bangkit dan aku sendiri yang akan memusnahkan kalian. Saat kaisar kami bangkit, umat manusia akan hancur total tanpa sisa. Kami para Raja Iblis tidak akan memberi ampun. Bersyukurlah, karena kalian masih punya sedikit waktu tersisa. Hanya karena itulah kakek tua ini masih bisa bernapas hari ini. Dekan Logan menyimpulkan sudah jelas.
Pasti ada monster luar biasa kuat yang mengendalikan mereka dari balik layar. Mereka tidak akan menyerang secara penuh sebelum bos besar mereka terbangun. Masalahnya, tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Bisa bertahun-tahun lagi, atau justru detik ini juga. Dan Han Sang, tanpa dirimu, kita tidak akan pernah paham maksud monster-monster itu. Kita bakal benar-benar buta menghadapi bencana besar yang sedang mengintai di depan mata. Setidaknya, berkat dirimu, kita sekarang tahu rencana pasukan monster. Kakek Jen menimpali kita tidak bisa memprediksi kapan bos mereka akan benar-benar terbangun. Bisa jadi 10 tahun lagi, atau justru dalam 6 bulan ke depan. Jika dunia tahu, kepanikan massal akan pecah. Demi keselamatan kemanusiaan, informasi rahasia ini wajib kita simpan rapat-rapat. Jika tidak, orang-orang akan kehilangan harapan sebelum perang dimulai. Dan tanpa harapan, bertahan hidup itu mustahil. Han Sang, aku punya satu permintaan lagi untukmu. Jangan bocorkan ini pada siapapun, dan pastikan tidak ada yang tahu kamu paham bahasa iblis. Han Sang mengangguk. Aku berjanji, Kakek Jan, tapi aku butuh bantuan. Apakah akademi punya area terbuka luas yang biasanya sepi? Aku butuh tempat latihan kosong selama 3 hari ke depan. Kakek Jan menjawab, ada satu tempat, tapi untuk apa? Han Sang membalas, setelah melihat pertarunganmu, aku sadar betapa lemahnya diriku saat ini. Kekuatanku sekarang masih jauh dari cukup. Aku harus jadi lebih kuat. Saat bos iblis itu muncul di hadapan kita, seluruh tubuhku rasanya mendadak kaku dan membeku. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi melangkah 1 senti pun tidak bisa. Sungguh memalukan. Jika bergerak saja aku tidak sanggup di depan iblis. Hidupku ini rasanya tidak ada harganya. Karena itu aku bertekad jadi cukup kuat untuk membantai monster tingkat mimpi buruk sekalipun. Mengandalkan cara biasa itu terlalu lambat. Aku harus melesat cepat demi melindungi dunia. Keren banget tekad pemuda satu ini. Kakek Jan tersenyum. Beberapa hari ini, murid tahun pertama sedang sibuk latihan tempur, jadi area latihan pribadimu kosong melompong, tanpa ada satu orang pun yang memakai. Kamu bebas menggunakannya sekarang. Tidak lama kemudian, Han Sang tiba di tempat latihan yang sunyi itu. Seluruh anggota pasukannya langsung berkumpul dengan sigap tepat di hadapannya. Han Sang menatap mereka dengan tajam. Aku memanggil kalian ke sini untuk berlatih bersamaku selama 3 hari ke depan. Aku ingin kalian menyerangku habis-habisan tanpa perlu menahan diri sedikit pun. Jangan berhenti kecuali nyawaku benar-benar terancam. Selama 3 hari ini, aku tidak akan tidur ataupun beristirahat. Kita akan terus berlatih tanpa henti sampai ujian tiba. Ayo kita mulai. Hari ini kita semua akan melompat ke level berikutnya. Sambil berkata begitu, Han Sang langsung mengenakan zirah tempurnya. Sementara itu, Dekan Logan dan Kakek Jen mengawasi dari kejauhan. Dekan Logan bergumam, sekarang aku paham kenapa bocah ini dijuluki Putra Suci. Pertama, dia bisa mengerti bahasa monster. Kemampuan krusial yang selama ini tidak pernah dimiliki manusia. Jika dia paham bahasa mereka, kemungkinan besar dia juga bisa bernegosiasi. Ditambah lagi, kemampuan pemanggilannya benar-benar di luar nalar kita semua. Aku belum pernah melihat bakat segila ini. Dia memang pantas menyandang gelar Putra Suci. Kakek Jen mengangguk, setuju. Hebatnya lagi, dia masih sangat muda, tapi perkembangannya sudah secepat kilat. Tapi hal yang paling kukagumi adalah dia tidak pernah cepat puas. Setelah melihat monster kuat kemarin, dia tidak menjadi sombong, melainkan langsung sadar bahwa dirinya masih sangat lemah. Itulah alasan dia menyiksa dirinya lewat latihan sebrutal ini. Jiwanya sangat haus akan kekuatan besar. Aku bisa melihat bocah ini akan berdiri di puncak dunia suatu hari nanti. Satu-satunya kekhawatiranku adalah masalah waktu. Jika monster tingkat mimpi buruk saja tunduk pada bos mereka, bayangkan seberapa mengerikannya makhluk pemimpin itu nanti. Bahkan kita berdua yang terkuat di benua ini mungkin tidak punya peluang menang. Benua kita sedang melemah. Makin sedikit orang yang berhasil membangkitkan sirah tempur mereka. Dan mereka yang berhasil pun seringkali lebih peduli pada uang dibanding melindungi manusia. Kalau diperhatikan, ahli tingkat Raja Dewa yang tersisa bisa dihitung dengan jari. Generasi kuat sekarang mulai menua, sedangkan penerus yang setara hampir tidak ada. Selama kita hidup, kita bisa menahan mereka. Tapi bagaimana kalau kita tiada? Dekan Logan menghela napas panjang. Sekarang aku mengerti kenapa kamu mengancam akan mengeluarkan murid baru yang tidak berkembang. Jujur, kamu benar. Mereka yang lemah dan tanpa potensi memang sebaiknya tidak usah lanjut. Karena kalaupun lanjut,
mereka hanya akan berakhir tewas dicakar monster. Ini adalah dunia kejam di mana yang kuat yang bertahan hidup, sedangkan yang lemah akan tersingkir begitu saja. Kakek Jen menjawab, kamu tahu sendiri betapa kejamnya medan perang, tidak peduli usiamu 5 atau 500 tahun, perang tidak kenal belas kasih, aturannya cuma satu di sana. Yang kuatlah yang bertahan hidup, makanya aku menuntut murid-muridku jadi sekuat mungkin. Hanshan, kini seluruh harapan umat manusia ada di pundakmu sepenuhnya. Berjuanglah demi melindungi benua kita. Sementara itu, Hanshan terus berlatih tanpa kenal lelah. Saat Stoner Hacker hendak melakukan serangan mengendap-endap, Hanshan langsung mendeteksinya dan menggagalkan jebakan itu. Hanshan mengernyit, kenapa kalian ragu-ragu? Sudah kubilang jangan berhenti menyerang kecuali nyawaku terancam, Stoner Hacker. Ini adalah kesalahan pertamamu, karena sempat ragu. Kamu malah menahan diri saat menyerang. Jika ada yang mengulanginya lagi, aku tidak akan memanggil kalian lagi, dan kalian akan tersegel selamanya. Dengar, serang aku dengan seluruh kekuatan kalian. Lupakan statusku sebagai tuan kalian. Anggap aku musuh mati-matian. Para prajurit panggilan itu pun langsung merangsak maju, tanpa ragu sedikit pun. Prajurit panggilan memang rekan latihan paling ideal. Meski Hanshan tidak sengaja membunuh mereka, dia tinggal memanggilnya lagi, tanpa perlu cemas, kalau mereka terluka parah. Mereka tidak pernah mengeluh, tidak bisa lelah, dan sanggup bertarung selamanya. Selama 3 hari berikutnya, Hanshan menjalani latihan super ekstrem bersama pasukannya. Tiap bentrokan terasa seperti pertarungan hidup dan mati yang nyata. Sesuai perintah tegasnya, mereka menyerang sekuat tenaga. Dia membabat habis semuanya sekaligus, lalu menantang duel 1 lawan 1. Jelas saja, dia tidak bisa lolos tanpa luka sama sekali. Saking seringnya terluka, dia sampai benar-benar lupa hitungannya. Tapi berkat sistemnya yang luar biasa, setiap rasa sakit justru membuat tubuhnya jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Ketahanannya terhadap rasa sakit terus melonjak. Bahkan luka robek yang dalam pun hampir tidak terasa lagi. Hanshan membatin, di kehidupan sebelumnya aku tidak punya keluarga maupun teman. Saat aku mati, tidak ada satu orang pun yang peduli. Tapi sekarang, ada orang-orang yang sangat ingin kulindungi. Aku tahu betul rasanya berjuang sendirian tanpa siapapun di sisi kita. Sekarang, setelah akhirnya memiliki sesuatu yang berharga, aku sangat menolak untuk kehilangan mereka. Tidak peduli sekeras apa aku harus berlatih siang dan malam, aku akan terus maju. 3 hari yang melelahkan berlalu dengan latihan tanpa henti. Akhirnya, sistem pun bersuara, selamat untuk Sang Inang. Anda telah mencapai tingkat 5 dari peringkat Raja Manusia. Sebagai hadiah kenaikan level, Anda mendapatkan keahlian elemen ruang. Anda juga memiliki hadiah tambahan yang siap diklaim. Apakah Sang Inang ingin membukanya sekarang? Hanshan membatil. Setelah berlatih gila-gilaan selama 3 hari terakhir, dia sampai lupa kalau ada hadiah tambahan yang menanti. Baiklah, kurasa ini waktu yang tepat untuk melihat barang bagus apa yang kudapatkan kali ini. Sistem menjawab, hadiah Inang akan segera diberikan dalam waktu dekat. Hanshan langsung mengernyitkan dahi heran, apa sih isinya? Mengapa sistem ini mendadak sangat misterius? Belum pernah dia sengaja bikin penasaran begini sebelumnya. Sesaat kemudian, hadiah tambahan tersebut akhirnya terbuka juga. Hanshan berpikir, jika sistem sampai membuat ketegangan sebesar ini, maka barang yang didapatkan pastilah sesuatu yang luar biasa hebat. Sistem mengumumkan, selamat, Anda telah mendapatkan keahlian kuda hitam. Keahlian ini bisa aktif selama 20 detik. Selama itu pula, kecepatan Anda melonjak 200 kali lipat, membuat Anda bergerak secepat kecepatan suara. Hanshan langsung melongo. Gila, zirah tempur milik kakek Jang yang dimodifikasi khusus saja cuma menambah kecepatan sebanyak 50%. Sementara aku baru saja mendapat hadiah biasa dari sistem, tapi kecepatanku langsung melesat 200 kali lipat. Sayangnya cuma bertahan selama 20 detik, kalau bisa sedikit lebih lama. Ini beneran curang abisir. Tapi 20 detik sudah cukup kalau dipakai dengan pintar. Sistem lanjut bersuara. Selamat atas kenaikan tingkat. Hadiah 100 prajurit tengkorak. Mata Hanshan langsung membelalak kaget mendengarnya. Serius Del, naik ke peringkat 5 Raja Manusia, bisa dapat hadiah sekeren ini. Sebelumnya aku tidak pernah mendapat hadiah naik level yang segila ini, dan ternyata kejutan dari sistem masih belum berakhir. Hadiah tambahan berupa 100 prajurit suku Che. Hanshan langsung tersenyum lebar. Sekarang pasukanku sudah lengkap dari segala lini, ada unit tameng pelindung, prajurit biasa, pasukan penyerang,
Sampai tabib penyembuh pun ada. Dengan kekuatan tempur begini, aku sudah bisa maju perang skala kecil sendirian. Sistem, kamu beneran hebat banget. Kalau aku terus naik level secepat ini, aku pasti bakal jadi dewa perang di dunia ini. Kelak, aku akan memimpin pasukan berisi 500.000 prajurit. Kerennya lagi, tiap kali levelku naik, pasukanku juga ikut bertambah kuat. Begitu aku mencapai peringkat chess, iblis tingkat mimpi buruk pun pasti bisa aku kalahkan. Lagi pula, aku tidak akan bertarung sendirian karena ada 500.000 prajurit tangguh yang siap bertempur bersamaku. Setelah menenangkan pikirannya, Hensang berkata, "Baiklah, semua persiapanku sekarang sudah benar-benar selesai. Sekarang, saatnya fokus pada ujian masuk besok pagi. Padahal aku sendiri tidak tahu tes macam apa yang akan dihadapi nanti. Semoga saja latihan fisik gila-gilaanku kemarin tidak sia-sia gara-gara besok ternyata ujian tertulis." Adegan kemudian berpindah ke hutan iblis di benua medan pertempuran, jauh di dalam sebuah gua raksasa. Tampak sesosok iblis bernama Frieza berjalan maju dengan perlahan. Begitu iblis lain melihatnya, mereka langsung gemetar ketakutan setengah mati. Frieza menatap tajam ke arah mereka, lalu berkata, "Kalian semua benar-benar tidak berguna. Sebanyak ini pun kalian masih gagal melenyapkan manusia. Aku tahu dunia ini dihuni banyak makhluk hidup. Tapi jujur saja, aku paling benci manusia kotor itu. Tiap kali melihat mereka, darahku rasanya mendidih. Mereka tidak lebih dari sekadar serangga yang lahir hanya untuk mati. Tapi tenang saja, begitu Tuhan kita bangkit kembali, seluruh manusia akan langsung dimusnahkan. Saat itulah, kita para monster bisa hidup damai." Eksistensi manusia di benua ini memang selalu membuat sakit kepala saja. Layar pun kembali berganti. Ujian masuk akademi kini telah resmi dimulai. Para murid tampak berlarian melintasi jalur ujian sambil saling berteriak, "Cepatlah, kalau buang-buang waktu lagi, kita bisa langsung gagal." Tuan M ikut berteriak, "Semuanya teruslah bergerak. Kalian tahu ada batas waktu dalam ujian ini. Jika kita tidak menyelesaikannya sebelum matahari terbenam, kita bisa dikeluarkan." Kepala sekolah sudah menjelaskannya dengan sangat tegas. Akademi tidak butuh orang lemah. Siapapun yang tampil buruk akan langsung tersingkir. Sambil terus berlari kencang, Tuan M membatin dalam hati, "Andai saja tingkat kultivasiku lebih tinggi, aku pasti sudah terbang sekarang." Dia lalu menoleh ke Bauzi dan bertanya, "Hei teman, di mana ketua kelas kalian?" Berdasarkan aturan, harusnya pemimpin Regu yang memandu tim ini. Tapi aku sama sekali belum melihat batang hidungnya sejak ujian dimulai. Bauzi menjawab, "Pemimpin Regu kami menyusul di belakang." Tuan M tampak heran dan bertanya, kenapa dia selambat itu. Namun Bauzi hanya menggelengkan kepalanya pelan. Tidak, saat ujian dimulai, Hensang ternyata belum datang juga. Jadi kepala sekolah menyuruh pemimpin Regu kami untuk menjemputnya. Makanya mereka sedikit terlambat. Tuan M pun langsung cemberut. Mereka menunda ketua kelas demi menjemput satu murid biasa. Apa sih yang coba dilakukan Akademi Timur? Bukankah ini tidak adil bagi yang lain? Kalau ada siswa yang terlambat, harusnya itu tanggung jawab mereka sendiri dong. Memberikan perlakuan istimewa dan membuat semua orang menunggu, rasanya tidak benar. Tapi ya sudahlah, kalian tahu sendiri kan, kalau ini bukan urusanku, yang penting sekarang aku harus fokus pada nilaiku sendiri. Sementara itu, Jinong berkata kepada Hensang, "Tahu tidak, kakek Jen beneran sangat menghargaiku. Kamu mungkin belum tahu. Tapi begitu kamu tiba, dia diam-diam memanggilku dan bilang kalau dia punya misi rahasia untukku. Awalnya aku mengira ini karena hubungan keluargaku dengan kakek Jan. Ditambah lagi statusmu sebagai putra suci, kupikir kita berdua mendapatkan semacam keistimewaan luar biasa selama menjalani ujian masuk ini. Sejujurnya aku sangat bersemangat saat dipanggil, tapi misi khusus yang dia maksud ternyata cuma menggendongmu di punggungku sepanjang jalan agar kamu tidak terbangun. Serius deh, apa saja sih yang kamu lakukan selama 3 hari kemarin? Ini hari ujian dan kamu malah tidur pulas seperti batu begini. Tenang saja, karena kamu temanku, aku pasti akan memastikanmu sampai di lokasi ujian dengan aman." Layar kemudian berganti memperlihatkan area berkumpulnya para peserta sebelum ujian dimulai secara resmi. Semua murid kini telah berkumpul menjadi satu. Kakek Jang mulai berpidato di hadapan semua orang. "Murid-murid sekalian, aku sudah menjelaskan semua aturan ujian kepada ketua regu kalian. Mulai sekarang, merekalah yang akan memandu tim kalian.
Instruktur tahun pertama dari kedua akademi akan mengawasi seluruh ujian, mereka yang akan menilai performa kalian, dan keputusan mereka mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Jinong membatin dalam hati, kalau dipikir-pikir, aku belum pernah melihat sirah tempur milik Nona Lil secara langsung, biasanya dia memang tidak pernah menggunakannya. Aku juga sangat penasaran sirah tempur seperti apa yang dimiliki Leer. Sementara itu, Hansan yang kelelahan, setelah terjaga selama 3 hari penuh malah tertidur pulas dalam posisi berdiri. Kakak Jan kemudian melanjutkan bicaranya. Ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Putra suci kita telah tiba di benua ini, persis seperti yang diramalkan dalam ramalan kuno. Dia turun langsung dari langit dengan sangat tepat. Namun, karena alasan tertentu, kami belum bisa mengungkap identitas aslinya sekarang. Ketahuilah bahwa dia sudah berada di tengah-tengah kalian, berlatih bersama kalian di tingkat yang sama. Jika identitasnya terbongkar sekarang, para iblis pasti akan langsung mengincarnya, dan itu akan membuat nyawanya sangat terancam. Itulah sebabnya, mengapa kita harus merahasiakan sosoknya untuk sementara waktu. Tapi begitu dia sudah tumbuh menjadi cukup kuat, kami pasti akan mengumumkan identitasnya yang sebenarnya ke seluruh penjuru benua. Semua orang akan tahu, kalau sang penyelamat umat manusia akhirnya telah datang. Para murid pun langsung bersorak gembira. Luar biasa, putra suci beneran sudah muncul, berarti legenda dan ramalan itu memang bukan kebohongan belaka. Dengan adanya putra suci di pihak kita, para iblis jahanam itu tidak akan punya kesempatan menang. Kakek yang tersenyum lebar seraya menyatakan, kelak putra suci kita akan memimpin langsung umat manusia melawan kawanan iblis. Tugas kalian sekarang adalah menjadi cukup kuat, agar bisa bertarung di sisinya nanti. Bersama pimpinan putra suci, kita akan membantai habis setiap iblis dan monster. Jadi katakan padaku, apakah kalian semua siap bertarung bersamanya? Para siswa pun berteriak serempak, ya, kami siap bertarung di samping putra suci. Kami akan menghancurkan setiap monster kotor itu, sampai tak tersisa. Kakek yang berseru, baiklah, kalau begitu, ujian resmi dimulai sekarang. Waktu kita tidak banyak, jadi pastikan keluarkan semua kemampuan kalian. Kembali ke masa sekarang, Jinong akhirnya menyusul rombongan. Tuan M berkata ujian utama akan segera dimulai. Target kita sudah ada di depan mata. Kita harus menyusup ke kastil yang dijaga ketat pasukan musuh dan menangkap pos utamanya sesuai arahan dekan. Kastil ini punya 2 gerbang masuk yang keduanya dijaga sangat ketat. Namun, di belakang kastil ada tebing yang sangat curam, membuat siapapun hampir mustahil menyerang dari arah sana. Karena itulah, gerbang belakang punya penjaga yang jauh lebih sedikit dibanding gerbang depan. Gerbang depan sangat diperkuat. Jadi kalau mau sukses, kita harus menyerang dari kedua sisi. Tujuan utama kita adalah mencapai inti kastil apapun yang terjadi. Rencanaku adalah mengirim kelompok kecil untuk menyerang gerbang depan. Sementara sebagian besar dari kita memanjat tebing untuk meluncurkan serangan kejutan dari belakang. Musuh tidak akan menduga serangan dari sana. Jadi kita bisa mengejutkan mereka sepenuhnya. Jinong mengangguk. Aku suka rencanamu, Tuan E melanjutkan, karena gerbang depan jauh lebih berbahaya. Murid akademiku yang akan maju menyerang untuk memancing perhatian musuh. Sementara itu, akademimu bisa menyerang dari belakang. Jinong mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Kenapa kami tidak boleh ikut menyerang gerbang depan juga? Kenapa hanya akademimu saja yang maju? Apa kau meremehkan kami? Kau seolah bilang kami terlalu lemah untuk bertarung di baris depan. Tuan M cepat-cepat menggelengkan kepala. Kau salah paham, itu bukan maksudku. Maksudku, akademimu kan ahli dalam bela diri. Jadi peluang kalian sukses lewat serangan diam-diam dari belakang jauh lebih besar. Tepat saat itu, terdengar suara seseorang dari belakang mereka. Kenapa kalian malah buang-buang waktu untuk berdebat? Aku punya ide yang lebih bagus. Serang saja dari belakang semuanya. Jinong dan Tuan M berbalik dengan kaget. Kalau semua menyerang dari belakang, lalu siapa yang akan menyerang bagian depan? Hansen perlahan berdiri. Biar aku saja. Aku akan menangani serangan depan sendirian. Kalian tidak perlu khawatir tentangku. Fokus saja menyerang dari belakang. Tuan M menatapnya dengan tidak percaya. Teman, apa yang kau bicarakan? Memangnya kau punya pasukan jutaan orang di belakangmu? Menyerbu gerbang depan sendirian itu benar-benar konyol. Hansen tersenyum. Sebenarnya, baguslah kalian berdua datang ke sini. Ada beberapa hal yang tidak bisa kubocorkan di depan semua orang. Tuan M melipat tangannya. Kau menyuruh kami menyingkir.
Jadi cepat jelaskan. Kalau tidak punya alasan kuat, berhentilah membuang waktu kami dan biarkan kami menyerang gerbang depan. Maju sendirian sama saja dengan bunuh diri, dan aku mengatakan ini demi kebaikanmu sendiri. Junong ikut mengangguk Hansen. Apa maumu? Kau tahu ujian ini ada batas waktu. Jadi apapun yang ingin kau katakan, cepatlah. Hansen hanya tersenyum. Baiklah, ayo keluar sebentar. Begitu melangkah keluar, Hansen langsung memanggil pasukannya. Ratusan prajurit panggilan seketika muncul di hadapan mereka, membuat mata Junong hampir saja melompat keluar. Apa-apaan ini? Dari mana semua makhluk ini? Tuan M saja sampai melongo. Gila banget, Hansen menjelaskan tenang. Mereka semua makhluk panggilanku. Sirah tempurku memberiku kemampuan untuk memanggil mereka, meski tampang mereka cukup menyeramkan. Mereka hanya patuh pada perintahku dan tidak akan berbuat apa-apa tanpa aba-abaku. Ditambah lagi, apa yang kalian lihat sekarang barulah sebagian kecil dari seluruh pasukanku. Aku masih punya setidaknya 100 prajurit lain yang belum kupanggil. Makanya aku bilang aku sanggup mengatasi gerbang depan sendirian. Percayalah, aku tidak sedang mempertaruhkan nyawaku. Ini sebenarnya strategi yang paling aman. Seluruh pasukanku akan menyerbu dari depan, sementara kalian semua menyerang dari belakang. Jadi sekarang, apa kalian sudah paham kenapa aku menyarankan rencana ini? Bolehkah aku mendapat izin menyerang gerbang depan? Setelah menyaksikan kekuatan luar biasa Hansen, kedua pemimpin regu itu dibuat benar-benar bungkam. Sementara itu, di balik batu besar, seseorang diam-diam menyaksikan seluruh percakapan mereka. Pria itu membatin, aku tidak pernah menyangka akan menemukan rahasia sebesar ini di sini. Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki bakat yang luar biasa mengerikan seperti itu? Untung saja aku mengabaikan perintah presiden dan datang ke sini untuk nge-encil. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku. Salah satu prajurit panggilan itu memakai sirah yang sangat mirip dengan sirah tempur Tuan Muda Song. Itu artinya Hansen pasti terlibat dalam kematian Song, atau jangan-jangan dialah yang membunuhnya. Keberuntunganku benar-benar luar biasa. Aku lahir di keluarga miskin dan menghabiskan hidupku untuk menjadi kuat. Aku cukup beruntung bisa membangkitkan sirah tempurku. Tapi satu hal yang tidak pernah kupunya adalah uang. Kupikir aku akan mati miskin. Setelah ujian ini, aku akan langsung melaporkan semuanya ke keluarga Song. Mereka pasti mau membayar mahal demi informasi ini. Akhirnya aku bisa kaya. Terima kasih banyak, Hansen. Kau akan segera mengakhiri kemiskinanku ini. Suasana berpindah ke gerbang depan kastil. Puluhan penjaga berdiri waspada untuk melindungi pintu masuk. Salah satu pejabat kastil berteriak, tetaplah waspada. Kalian sudah dibayar lebih dari cukup. Jangan cuma berdiri malas-malasan di sana. Kalian tidak digaji untuk bermalas-malasan. Pejabat itu membatin sekarang ini, sangat sedikit orang yang bisa mencapai tingkat raja manusia. Dan merekrut prajurit sirah tempur juga makin sulit. Ibuku terus menyuruhku keluar dari pekerjaan berbahaya ini dan berbisnis saja. Tapi ibu tidak sadar kalau gajiku di sini luar biasa besar. Memang sih, pekerjaan ini tidak sepenuhnya aman dan penuh hal ilegal. Kalau sampai ketahuan, tamatlah kami. Tapi uang sebanding dengan risikonya. Sejujurnya aku tidak paham kenapa banyak orang kuat memilih bekerja untuk Akademi Timur dan akademi lainnya. Dengan kemampuan sehebat itu, mereka bisa mendapat jauh lebih banyak jika bekerja secara pribadi. Lagi pula, dunia makin memburuk setiap harinya, serangan iblis makin sering terjadi. Jika terus begini, dunia ini mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Saat itu, dia melihat Hansen berjalan tenang menuju kastil. Pejabat itu langsung berteriak, hei bocah, siapa kau? Orang luar dilarang masuk ke sini. Putar balik dan pergi sekarang juga. Pejabat itu memperhatikan Hansen dengan saksama. Dia memakai seragam Akademi V, tampak seperti seorang siswa. Tapi kenapa dia sendirian di sini? Pihak akademi tidak menyerang hari ini. Jadi kenapa tiba-tiba mengirim seseorang? Apa mungkin mereka sudah tahu apa yang sebenarnya kami lakukan? Apakah dia kemari untuk menangkap kami? Tapi kalau begitu, kenapa datang sendirian? Apa dia tidak tahu seberapa banyak penjaga yang kami miliki? Jika dia cari mati, akan kukabulkan. Pejabat itu berteriak lagi, bocah, jawab aku. Sedang apa kau di sini? Kalau diam saja, aku akan menyuruh pasukanku menyerang. Hansen hanya tersenyum percaya diri. Dugaanmu sangat tepat, aku memang datang ke sini untuk menyerang kalian,
Dan aku jamin, seranganku akan jauh lebih dahsyat daripada milik kalian. Semua orang, termasuk si pejabat, langsung tercengang. Pejabat itu heran, dia mau menyerang sendirian? Apa bocah ini sok jadi pahlawan? Mana mungkin pemuda sekecil ini bicara konyol begitu? Para penjaga langsung tertawa dan si pejabat pun mencibir. Baru tahu aku kalau Akademi Timur merekrut orang gila penyuka omong kosong. Hansen tetap tenang, kau pikir ini candaan? Sebentar lagi kau akan tahu siapa lelucon sebenarnya. Dia mengangkat tangan, bangkitlah, prajuritku. Detik berikutnya, ratusan prajurit langsung muncul di belakangnya. Nah, ini dia saat si pejabat dibuat melotot sok. Apa-apaan ini? Makhluk apa mereka? Dia menatap pasukan itu dengan tidak percaya. Setahuku, pemanggil terhebat di dunia pun bahkan tidak bisa memanggil lebih dari 4 atau 5 makhluk sekaligus. Lalu, bagaimana bisa bocah ini memanggil seluruh pasukan hanya dengan sekali rapalan? Apa ini semacam sihir ilusi? Apapun jawabannya, dia tahu satu hal pasti. Kita harus segera melaporkan ini pada Jenderal Cion penjaga. Cepat panggil jenderal sekarang juga. Aku tahu dia pemalas dan mungkin tidak mau datang, tapi beritahu dia kalau kita sedang diserang, kehadirannya di sini sangatlah mendesak. Pejabat itu kemudian mengaktifkan sirah tempurnya dan bertransformasi. Bocah, kau telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu. Tidak peduli seberapa banyak makhluk panggilanmu, tingkat kultivasimu itu masih terlalu lemah. Menghabisi anak baru sepertimu sangatlah mudah. Biarpun sirah prajurit kera milikku terdengar konyol, kekuatannya luar biasa hebat. Ayo hadapi aku, bocah baru. Hansen pun menatapnya dengan dingin. Jadi dia tentara bayaran jahat lainnya, orang yang rela melakukan apa saja demi uang, tentara bayaran jahat yang terakhir, bahkan menculik ibu. Bajingan-bajingan ini benar-benar tidak punya batasan kalau sudah bicara soal keuntungan. Dunia ini sudah diambang kehancuran, tapi mereka masih menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi, karena mereka cuma kriminal tak berguna. Aku tidak perlu menahan diri lagi, aku tidak akan menyisakan satupun dari mereka. Mereka semua bakal mati, dan bagian paling lucunya, mereka masih belum sadar kalau pasukan yang berdiri di depan mereka ini bahkan bukan kekuatan asliku. Pasukan sejatiku masih bersembunyi di dalam hutan. Mereka benar-benar tidak siap dengan apa yang akan datang. Sementara itu di dalam hutan terdekat, para prajurit suku laut bersiap dengan ketapel raksasa. Honang memberikan perintah, pasukan suku laut memulai serangan. Para prajurit membakar batu-batu besar mereka, lalu melontarkannya ke arah kastil. Sistem mengumumkan keahlian khusus prajurit suku laut, Skifir. Serangan pengepungan ini dirancang untuk menghancurkan pertahanan musuh. Mau itu gerbang kota atau tembok kastil, Skifir bisa menembusnya dengan sangat mudah. Wajah sang pejabat langsung pucat pasi. Ibu, kau benar, harusnya aku keluar dari pekerjaan ini dan pulang saja. Keserakahanku telah membawaku langsung menuju kematian. Batu-batu membara itu menghantam benteng dengan keras. Bum bum. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh kastil. Retakan besar merayap di tembok kota sementara penjaga yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Prajurit yang selamat berteriak histeris, serangan macan apa ini? Kami belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Pejabat itu akhirnya menyadari kenyataan pahitnya. Para prajurit suku laut ini luar biasa kuat. Jadi pantas saja dia sangat percaya diri sejak awal. Dengan tingkat daya hancur seperti ini, seluruh kota bisa rata. Kastil kita tidak akan selamat dari gempuran dahsyat ini. Kalau Jenderal Kam tidak segera datang, kita semua mati. Tapi sebelum dia sempat pulih dari bombardir tadi, pemandangan mengerikan lain muncul. Prajurit tengkorak mulai memanjat tembok menggunakan tangga. Pejabat itu menatap dengan ngeri. Mereka sudah sampai ke atas, dan prajurit bertopeng itu, dia luar biasa kuat. Tingkat kultivasinya setara denganku, dan zirah tempurnya kelihatan jauh lebih kokoh dari milikku sendiri. Seandainya saja aku mendengarkan ibuku, aku tidak akan berakhir mengenaskan begini. Ibu, aku minta maaf. Detik berikutnya, Stroner menerjang maju dan menebas pejabat itu menjadi berkeping-keping dalam sekali tebas. Sistem mengumumkan host Tracker berhasil mengalahkan Jenderal kuat, mendapat 200 poin pengalaman. Han tersenyum. Suku laut ini luar biasa. Mereka punya segala hal yang dibutuhkan untuk perang skala besar, ketapel, tangga, alat pengepungan, semuanya lengkap. Kalau mereka tidak ada, menyerang benteng akan
jauh lebih sulit, tunggu sebentar. Sistem baru saja bilang Stormbreaker membunuh musuh, dan aku menerima poin pengalaman. Apa itu berarti setiap kali prajurit panggilanku menghabisi musuh, akulah yang mendapatkan pengalamannya. Sementara itu, Stronda terus membantai prajurit musuh satu demi satu. Setiap pembunuhan memberikan poin pengalaman tambahan. Prajurit biasa memberikan 60x sementara musuh kuat memberi lebih banyak lagi. Tak lama, panel notifikasinya langsung penuh. Sistem mengumumkan selamat. Host, Anda mendapat cukup poin untuk naik level. Anda telah naik dari peringkat Raja Manusia level 5 ke peringkat Raja Manusia level 6. Hansen tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Jadi begitu cara kerjanya. Aku tidak pernah tahu kalau monster panggilanku bisa menaikkan levelku dengan membunuh musuh. Aku bahkan sudah naik dari level 5 ke level 6 hanya dari pertempuran ini. Kalau begitu, panggilanku jauh lebih berharga daripada yang kubayangkan. Aku bisa mengirim mereka berburu binatang buas dan monster sementara aku bersantai di rumah. Dan aku akan tetap mendapatkan pengalaman lalu naik level secara otomatis. Setelah pertempuran ini selesai, aku benar-benar akan menguji teori ini. Jika eksperimenku berhasil, kecepatan kultivasiku bakal menjadi luar biasa gila. Tapi pertama-tama, aku harus mengambil semua hadiah pertempuran ini. Siapapun yang menghalangi bakal mati. Nah, perhatikan ini, prajurit suku laut baru saja mengeluarkan senjata andalan bernama Dragon Gate Breaker. Dengan satu hantaman kompak, mereka menghancurkan gerbang kastil raksasa hingga hancur. Han kagum, aku harus menyebut prajurit suku laut ini sebagai korps seni pribadiku. Fungsi mereka persis seperti insinyur militer. Mereka menciptakan dan mengoperasikan segala jenis senjata pengepungan. Bagian terbaiknya, mereka mengandalkan kerjasama tim yang solid. Dan karena semuanya panggilanku, mereka tidak akan pernah bertengkar sendiri. Jika aku menggunakan mereka dengan benar, aku yakin bisa mengejutkan seluruh dunia. Begitu aku kembali nanti, ada dua hal penting yang harus segera kufokuskan. Pertama, aku harus membuka potensi penuh prajurit suku laut ini. Firasatku bilang mereka bisa membangun apa saja kalau diberi instruksi yang tepat. Lagi pula, aku tahu banyak tentang teknologi modern. Orang-orang di sini bahkan belum pernah melihat ketapel sebelumnya. Jika aku memperkenalkan sesuatu seperti pesawat terbang, itu akan menjadi senjata super tak terkalahkan yang mustahil bisa ditandingi oleh siapapun. Dengan teknologi modern, aku bisa mengubah pasukanku menjadi kekuatan tak terkalahkan. Kedua, aku perlu mencari tahu bagaimana setiap jenis prajurit bisa menghasilkan poin pengalaman untukku. Aku tidak akan tenang sampai menemukan cara paling efisien untuk bertani X. Saat ini, pasukannya telah menyapu bersih sejumlah besar pertahanan musuh, dan gerbang depan secara bertahap mulai berhasil mereka kuasai sepenuhnya. Han berpikir bala bantuan musuh harusnya sudah tiba sekarang. Aku melihat pejabat itu mengirim seseorang untuk memanggil bantuan. Sejak awal tadi, kuharap mereka segera sampai. Semakin banyak musuh yang datang, semakin banyak poin pengalaman yang kudapat. Dan selagi aku membuat mereka semua sibuk di sini, rekan satu timku yang menyerang dari gerbang belakang akan memiliki kesempatan sempurna untuk menyelesaikan misi mereka tanpa hambatan. Tepat saat itu, berkat senjata pengepungan prajurit suku laut, gerbang depan kastil yang besar akhirnya runtuh. Honang berpikir ini jauh lebih cepat daripada dugaanku. Kupikir gerbang itu terbuat dari logam murni, jadi harusnya butuh waktu lebih lama untuk ditembus. Sepertinya aku benar-benar meremehkan kecanggihan teknologi prajurit suku laut. Tiba-tiba, energi mengerikan meledak dari dalam kastil dan menghancurkan alat pengepungan. Honang menyipitkan mata. Waduh, bersiaplah, ini dia bos besar yang sangat kuat, akhirnya datang mendekat. Sesaat kemudian, Jenderal Kanmang melangkah keluar dari kastil. Dia melihat gerbang yang hancur lalu berkata, kalian sudah mengacaukan kastilku, mari kita lihat siapa dalang di balik semua ini. Dia lalu menyadari keberadaan Han Shang. Tunggu sebentar, kau pemimpin mereka. Sungguh mengecewakan, aku mengharapkan seseorang yang benar-benar kuat. Sebelum kalian menyerang, aku sedang tidur nyenyak, tapi gara-gara kalian para idiot, aku harus bangun dari tempat tidur. Kalian semua harus membayar karena mengganggu istirahatku. Honang mengawasinya dengan cermat, auranya sangat luar biasa. Dia pasti jenderal terkuat di kastil ini. Kalau aku bisa menahannya di sini, rekan-rekanku punya cukup waktu untuk menyelesaikan misi. Mereka lebih dari mampu menghadapi prajurit biasa. Aku sendiri yang akan menangani jenderal ini. Pada titik ini, rencana kita bisa dibilang sudah sangat sempurna. Sementara itu,
Jinong dan Tuan M berhasil memanjat tebing menuju gerbang belakang. Tuan M mendesak semuanya cepatlah. Kita tidak boleh membuang waktu lagi. Jinong berkata saat aku memberi aba-aba. Semua menyerang bersama. Tuan M melihat sekeliling dengan bingung kenapa di sini sepi sekali. Tidak ada satupun penjaga yang terlihat. Yang terdengar hanyalah suara pertempuran sengit dari arah depan. Hona pasti telah menarik semua prajurit ke gerbang depan. Pertahanan di gerbang belakang benar-benar melemah sekarang. Sambil terus memanjat, Jinong menunjukkan sesuatu. Apa kau memperhatikan semua sampah di dekat kaki tebing? Sepertinya mereka memakai jalan belakang sebagai tempat pembuangan. Mungkin itu sebabnya biasanya tidak dijaga, dan sekarang Honang menyerang dari depan. Hampir pasti tidak ada orang tersisa di sini. Tuan Im menatap gerbang raksasa itu. Pintu ini kelihatan sangat kokoh. Aku berani bertaruh pintu ini dilindungi oleh mantra sihir yang kuat. Apa kita punya cukup kekuatan untuk mendobraknya? Jinong mengangguk. Kita berdua harus mengaktifkan sirah tempur kita. Jika menyerang bersama, kita mungkin bisa menghancurkannya. Hon sedang mempertaruhkan segalanya sendirian. Kita tidak boleh membiarkan misi ini gagal hanya karena terhalang satu gerbang. Tuan Im menghela napas. Kurasa menjebol gerbang ini tetap akan sangat sulit. Seandainya saja ada jalan masuk lain. Tepat saat itu, gerbang perlahan berderi terbuka. Seorang pria tua melangkah keluar sambil tersenyum. Anak-anak, tidak perlu bekerja sekeras itu. Kalau kalian merusak gerbangku, aku yang harus membayar perbaikannya. Lagi pula tidak sopan mendobrak rumah orang lain. Jadi kubukakan sendiri saja. Jinong langsung memperingatkan semuanya untuk waspada, karena musuh datang. Si orang tua keluar dengan santai sambil mengejek. Kalau ada bocah nakal pembuat onar di gerbang depan. Berkat bocah itu dan pasukannya, seluruh prajurit Kastan dikirim ke sana. Alhasil, aku ditinggal sendirian di sini cuma untuk membereskan kalian semua. Kalian pikir rencana kecil ini bisa menipu kami? Harus kuakui, taktik kalian cukup cerdik. Para murid akademi langsung bersiap bertarung sementara sebagian berbisik. Jika dia ditinggal sendirian, berarti dia sangat kuat. Si orang tua tersenyum ramah dan memuji tebakan mereka yang sangat tepat. Ada dua jenderal yang menjaga kastel ini, satu di gerbang depan dan satu lagi di belakang. Dan kakek tua di depan kalian ini adalah jenderal gerbang belakang. Berani sekali kalian menyelinap ke kastelku. Sekarang bersiaplah menerima hukuman yang sangat setimpal. Layar beralih kembali ke gerbang depan. Jenderal Kimang menatap dingin ke arah Han Xiang. Sebelum aku menghabisimu, jawab satu pertanyaan. Kenapa kamu berani menyerang kastel ini dan membantai pasukanku? Dan kenapa mengganggu tidur siangku yang tenang? Han Xiang hanya mengedikkan bahu dan menjawab santai kalau dia menyerang karena bosan. Tadi pagi bangun tidur bingung mau ngapain. Ya mending serang kastel saja. Kedengarannya seru. Hitung-hitung memberi olahraga pagi untuk para jenderal di sini. Makanya aku datang biar harimu lebih menarik. Wajah Jenderal Kimang langsung menggelap karena bocah ini dinilai kelewat sombong. Aku bertanya baik-baik tapi kamu malah mengejekku. Ya sudah. Anggap saja itu kata-kata terakhirmu. Karena tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang sebentar lagi akan mati. Han Xiang tetap tenang dan berpikir kalau jenderal ini tidak cuma gertak sambal. Dia merasakan ada kekuatan raksasa yang disembunyikan. Dia harus menahannya di sini sampai teman-temannya menyelesaikan misi. Jenderal Kimang menggeram marah. Kamu sudah membunuh banyak pasukanku, jadi aku akan menguburmu bersama mereka. Detik itu juga, dia langsung mengaktifkan sirah tempur binatang buas miliknya. Sambil menunjuk Han San, dia berteriak agar melihat baik-baik sirah tempur ini, karena itu adalah hal terakhir yang akan dilihatnya. Tapi Han San malah tersenyum tanpa rasa takut. Baguslah, makin kuat sirah tempurmu itu. Pasukanku pasti akan makin senang, karena salah satu dari mereka akan mengambilnya sebagai trofi kemenangan. Dan jenderal, asal kamu tahu, kamu hanyalah batu loncatan bagiku untuk naik level. Itulah satu-satunya alasan aku datang ke sini. Si jenderal tertawa mengejek karena sirah lemah Han Xiang baru tingkat raja manusia, sedangkan sirahnya sudah mencapai tingkat raja naga. Perbedaan kekuatan sirah kita itu bagaikan langit dan bumi. Lemah begitu tapi pede banget, bisa membunuhku. Kocak sekali kamu. Han Xiang sendiri hanya menanggapi ejekan itu dengan sangat tenang. Kalau bertarung sendirian, aku mungkin memang kalah. Tapi kamu lupa satu hal, aku tidak sendirian, karena ada seluruh pasukan yang bertarung di sisiku. Jenderal Kimang mengaktifkan kekuatannya sambil mencibir. Kamu pikir tumpukan sampah ini bisa mengalahkan jenderal sepertiku?
Sini ku hancurkan hayalan konyolmu itu. Dia menghantamkan tinjunya ke tanah, menciptakan gelombang kejut dahsyat yang langsung melenyapkan puluhan prajurit panggilan Han Sang. Sistem langsung memberikan peringatan darurat bahwa sejumlah besar prajurit panggilan telah dihancurkan dalam sekali serang. Lawan kali ini benar-benar sangat kuat dan berbahaya. Harap berhati-hati, karena cadangan energi saat ini masih cukup jika ingin menghidupkan mereka kembali. Han Sang mengernyit dan menyadari kalau prajurit biasa memang bukan tandingan jenderal ini. Sekali serang langsung lenyap semua. Sistem, sisakan 2 tabib saja bersamaku. Kirim prajurit lainnya untuk menyokong serangan di gerbang utama, karena tidak ada gunanya membuang energi di sini. Jenderal Kimang berjalan mendekat perlahan sambil mengejek. Ada apa bocah? Lupa ya kalau kita sedang bertarung? Atau kamu ketakutan setengah mati sampai tidak bisa bergerak lagi? Coba cek celanamu. Bocah ingusan sepertimu biasanya kencing di celana kalau berdiri di hadapanku. Tiba-tiba Han Sang melompat tinggi ke udara, nyaris saja terkena serangan telak si jenderal. Si jenderal menggelengkan kepala melihat aksi itu. Ternyata kamu tidak punya pengalaman bertarung, naluri tempur, ataupun keahlian mumpuni. Melompat ke udara saat duel adalah salah satu kesalahan paling bodoh yang pernah ada. Lihat baik-baik, aku akan menunjukkan apa yang bisa dilakukan musuhmu saat kamu melakukan kesalahan konyol itu. Dia mengadu kedua tinjunya, menciptakan getaran hebat yang merambat cepat di udara. Waduh, disinilah semuanya jadi kacau balau. Han Sang tersentak kaget, karena tidak menyangka si jenderal punya serangan suara sedahsyat ini. Dia langsung menggunakan tombaknya untuk menahan gelombang kejut tersebut. Serangan harimau kakek Jang memang kuat, tapi tidak ada apa-apanya dibanding ini. Getaran ini mengerikan sekali. Seluruh tubuhku gemetar hebat, sampai rasanya semua tulang di dalam tubuh mau hancur. Tabib, cepat sembuhkan aku sekarang juga atau aku tewas. Sementara itu jauh di atas medan perang, 2 instruktur tahun pertama sedang serius mengamati pertempuran sengit ini. Leer bergumam kalau Han Sang baru tingkat 6 Raja Manusia, sedangkan lawannya sudah mencapai tingkat Raja Naga. Jarak kekuatan mereka sangat jauh, bukan sekadar perbedaan kekuatan kasar belaka. Jenderal Kimang adalah veteran berpengalaman yang sudah melewati ratusan perang. Pengalamannya terlihat jelas, jadi bisa bertahan sejauh ini saja sudah merupakan keajaiban luar biasa bagi Han Sang. Nona Lu mengangguk setuju, karena lawannya memang luar biasa kuat. Kalau murid tahun pertama lainnya yang berada di posisi Han Sang, mereka pasti sudah kalah telat sejak awal. Menurutku dia cuma bisa menahan 2 atau 3 serangan lagi sebelum tubuhnya hancur. Balas leher, itulah kenapa kita di sini. Begitu nyawanya benar-benar terancam, kita harus langsung turun tangan menghentikan duel. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan murid kita tewas. Nona Lu menghela napas. Jika ini murid lain, dia pasti sudah turun tangan menyelamatkannya dari tadi. Tapi dekan memberi perintah ketat agar tidak membantu Han Sang kecuali nyawanya benar-benar di ujung tanduk. Dia ingin melihat batas kemampuan Holy Sun selagi masih di tingkat 6 Raja Manusia. Tapi tunggu dulu, bagaimana nasib para murid di gerbang belakang yang juga dihadang jenderal kuat lainnya? Penasaran kan? Yuk langsung kita intip situasi menegangkan yang terjadi di sana. Si jenderal tua tersenyum dingin dan bersiap menghukum anak-anak nakal ini, tapi dia menenangkan mereka bahwa hukumannya tidak menyeramkan, melainkan hanya membuat mereka semua tertidur selamanya. Sambil berkata begitu, dia mengaktifkan sirah tempur pembantai hebat miliknya yang sangat kejam hebatnya. Dia bahkan memberi saran ramah agar mereka melompat saja ke jurang di belakang jika ingin selamat. Setidaknya takdir mungkin masih menyelamatkan kalian di bawah sana, tapi kalau nekat melawanku, kesempatan hidup kalian benar-benar 0%. Mendengar ancaman itu, Mr. M langsung melangkah maju ke depan. Semuanya, dengarkan baik-baik, kita bahkan belum masuk ke kota tapi sudah dihadang musuh seberbahaya ini. Kita tidak tahu bahaya apa lagi di dalam, jadi jangan buang tenaga bertarung di sini. Simpan energi kalian untuk misi utama, biar aku sendiri yang menahannya di sini. Mr. M pun langsung mengaktifkan sirah tempurnya dan bersiap, karena dia berada di tingkat 8 Raja Manusia. Aku mungkin tidak bisa mengalahkannya, tapi setidaknya bisa mengulur waktu cukup lama agar kalian menyelesaikan misi. Jenong membatin kalau taktik Mr. M sangat cerdas, karena dia tidak melupakan tujuan utama mereka di sini. Tugas mereka adalah menyusup dan mengungkap kebenaran di tempat ini. Dia mengulur waktu agar mereka bisa bergerak, dan begitu berhasil, para guru pasti akan langsung datang membantu menyelamatkan mereka.
Rencana yang benar-benar jenius. Tapi kenapa ide bagus selalu datang dari orang lain ya? Mr. M kemudian menatap ke arah Jinon dan meminta bantuan karena jenderal tua ini terlalu tangguh. Kalau bertarung sendirian, aku pasti cepat kalah. Tapi jika dua murid terkuat akademi maju bersama, kita pasti bisa menahannya. Jinong tersenyum santai dan meminta maaf karena sempat melamun tadi. Tapi asal kamu tahu saja, tidak ada hal yang paling kusukai selain bertarung langsung di garis depan. Jinong pun mengaktifkan sirahnya demi menghadapi si jenderal bersama Mr. M. Sementara di depan, pertarungan Han Sang masih berlanjut. Setelah menahan serangan bertubi-tubi, Han Sang kini nyaris roboh. Selagi dua monster penyembuhnya terus-menerus memulihkan lukanya, Henang membatin untung dia punya mereka. Kalau tidak, tubuhnya pasti sudah hancur berkeping-keping. Jenderal itu sudah menyerangnya berkali-kali, tapi semua luka langsung sembuh tepat waktu. Jenderal Qianmang berdecak kesal. Bocah ini benar-benar bikin sakit kepala orang lain. Bahkan, yang jauh lebih kuat darinya, pasti sudah tewas setelah menerima serangan bertubi-tubi ini. Tapi sekeras apapun aku melukainya, dia selalu pulih dan bangkit lagi, ditambah lagi. Pasukannya sama menyebalkannya. Mereka tahu serangan mendadak itu tidak mempan, tapi masih saja nekat maju. Tiba-tiba, Stormbreaker menerjang maju, menusuk jenderal. Qianmang mencibir si bodoh ini, mencoba lagi, bagus, akan kuhancurkan dia sekalian. Sistem langsung memberitahu bahwa level musuh terlalu tinggi, sehingga racun Stormbreaker tidak mempan. Target punya kekebalan racun yang sangat luar biasa. Jenderal Qianmang pun tertawa keras. Sudah berapa kali ku bilang kalau trik murahan begini tidak berguna, hanya dengan satu hantaman. Dia langsung melenyapkan Stormbreaker. Sistem pun berbunyi, mengabarkan bahwa Stormbreaker telah hancur. Energi saat ini tidak cukup untuk menghidupkannya kembali. Pemanggilan ulang dinonaktifkan sampai energi pulih. Sistem juga mengingatkan bahwa sisa pasukannya masih bertarung di dalam kastil. Apakah Tuan ingin memanggil mereka untuk membantu? Henang menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak bisa terus bergantung pada pasukanku. Jika ingin menjadi sangat kuat, aku harus mengandalkan kekuatanku sendiri. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menghabisimu sendiri. Jenderal Qianmang tertawa mengejek, sepertinya boneka-boneka kecilmu sudah ketakutan dan menyerah. Kau tahu betul, kalau jurang kekuatan kita ini sangat jauh, jadi berlututlah dan memohon ampunan. Kalau kau lakukan, mungkin aku akan berbaik hati memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Henang tersenyum tipis. Jenderal, ini kesempatan terbaikmu untuk membunuhku. Jadi cepat lakukan dan jangan banyak bicara. Wajah sang jenderal langsung memerah menahan amarah karena kesombongan bocah ini. Baik, sebelum membunuhmu, aku akan menyiksamu sampai kesombongan itu hilang sepenuhnya. Aku sudah melawan banyak satria, tapi belum pernah menemui orang sekeras kepala dirimu ini. Kau diambang kematian, tapi masih bisa tersenyum. Henang menjawab dengan sangat tenang, kau tahu apa kekuatan terbesarmu. Senjatamu memang dahsyat, tapi kau melupakan satu kelemahan yang sangat fatal. Nah, perhatikan ini. Henang langsung mengaktifkan skill kuda merah, membuat aura dahsyat meledak dari tubuhnya. Mata Jenderal Qianmang langsung terbelalak heran, bagaimana bisa auranya melonjak sedahsyat ini. Tanpa terobosan atau skill biasa, harusnya tidak ada yang bisa meningkatkan kekuatan sebesar ini. Bocah ini mendadak berubah menjadi sosok yang sepenuhnya berbeda. Henang tersenyum, sekarang saksikan kekuatan dahsyat tingkat Raja Dewa. Jenderal Qianmang benar-benar terpaku kebingungan. Dia sebelumnya hanya di tingkat Raja Manusia, sedangkan aku sudah di tingkat Raja Naga. Bagaimana bisa dia langsung melompat ke tingkat Raja Dewa? Ini sungguh mustahil, tidak ada yang bisa melompati banyak tingkat sekaligus. Aku bahkan bisa merasakan kengerian kekuatannya. Detik berikutnya, Henang lenyap dan melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Sang jenderal bersusah payah menahan serangan itu dengan senjatanya hingga retak parah. Henang membatin bahwa sesampainya di rumah nanti, dia benar-benar harus memperkuat tubuh fisiknya sendiri. Tanpa adanya peningkatan senjata, dia pasti langsung mati seketika. Hanya itu penyelamatnya, aku harus cepat. Sisa waktu cuma 15 detik saja. Murka, Qianmang Merong tidak terima kekuatannya diimbangi seorang bocah. Dia melancarkan serangan dahsyat lagi, tapi Henang menghindar dengan santai lalu melompat tinggi ke udara. Jenderal itu tertawa puas, kau benar-benar tidak pernah belajar ya. Melompat ke udara adalah kesalahan yang sangat fatal, tapi kau mengulanginya lagi.
Kali ini tidak ada ampun bagimu. Dia melepaskan gelombang kejut suara, tapi coba tebak. Hanang mendadak lenyap di udara, membuat jenderal mematung keheranan karena tidak masuk akal jika bergerak tanpa berpijak tanah. Sebaliknya, Hanang bergerak memutari jenderal dengan kecepatan gila hingga menciptakan puluhan bayangan di medan tempur. Jenderal itu pun akhirnya sadar. Bocah ini tidak menggertak sejak awal, kecepatannya benar-benar sudah setara dengan dewa karena gerakannya tidak terlihat sama sekali. Tiba-tiba Hanang sudah berada di belakangnya, membuat jenderal panik setengah mati. Aku terjebak dan tidak bisa lari. Hanang menebas tubuh jenderal Qian Mang hingga terbelah dua. Dia pun tewas kebingungan. Bagaimana bisa bocah di tingkat raja manusia